Berhentilah sejenak. Apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, hentikan. Ada sesuatu yang baru saja terjadi pada dirimu, dan aku datang untuk menamainya dengan jelas. Kamu mungkin belum punya kata untuk itu, tetapi sesuatu di dalam dirimu sudah bergeser, dan pergeseran itu tidak kecil. Itu bukan kebingungan biasa, itu bukan lelah biasa. Itu adalah tanda bahwa hatimu sudah tidak lagi menerima apa yang selama ini ia paksa untuk tahan. Dan jika malam ini kamu merasa seolah ada ruang yang tiba-tiba menjadi sunyi di dalam dada, dengarkan baik-baik, karena pesan ini tidak datang untuk semua orang. Pesan ini datang untukmu. Tetaplah di sini, karena sampai akhir nanti kamu akan mengerti apa yang sebenarnya sedang runtuh, apa yang sedang dibersihkan, dan mengapa orang yang mengkhianatimu baru saja mulai merasakan jatuhnya sendiri. Malam ini kamu tidak hanya akan mendengar penghiburan. Kamu akan mengenali tanda-tanda yang selama ini muncul di hidupmu dan akhirnya mengerti apa artinya. Kamu akan melihat pola tunggal yang diam-diam menahan pintu tetap tertutup. Dan sebelum ini selesai, ada satu deklarasi yang akan kusampaikan tepat ke atas hidupmu, karena pesan ini datang bukan untuk menghiburmu saja, melainkan untuk mengukuhkan apa yang selama ini sudah bergerak di balik yang terlihat. Kamu menerima pesan ini pada waktu yang tepat, bukan karena kebetulan, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang sudah siap mendengar tanpa lagi membantah. Ada saat-saat ketika jiwa tidak membutuhkan penjelasan panjang. Ia hanya membutuhkan pengakuan yang jujur. Dan malam ini pengakuan itu datang kepadamu dengan tenang. Mungkin kamu baru saja melewati hari yang terasa biasa dari luar, tetapi di dalam dirimu ada getaran yang tidak bisa kamu abaikan. Mungkin kamu tidak menceritakannya kepada siapapun, namun kamu tahu bahwa ada sesuatu yang tidak lagi berjalan seperti dulu. Ada pintu yang tidak tertutup rapat, ada udara yang berubah, ada kehadiran yang membuatmu sadar. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Sadar bahwa sesuatu sedang selesai. Dan yang paling berat bukanlah perubahan itu sendiri. Yang paling berat adalah ketika tidak ada satu pun orang di sekitarmu yang melihat betapa dalamnya itu memukulmu. Mereka melihat wajahmu, rutinitasmu, jawaban singkatmu, tetapi mereka tidak melihat bagaimana hatimu terus menoleh ke belakang, menunggu penjelasan dari sesuatu yang sudah lama pergi. Jadi dengarkan aku baik-baik. Aku tidak datang untuk memperbesar lukamu. Aku datang untuk menunjukkan bahwa luka ini sedang berbicara. Aku datang untuk menunjukkan bahwa pengkhianatan yang kamu terima tidak mematahkanmu seperti yang mereka kira. Ia justru menyingkapkan sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh kesabaranmu sendiri. Ada hari-hari ketika kamu bangun dan merasakan berat yang tidak bisa dijelaskan. Ada malam-malam ketika kamu menutup mata tetapi pikiranmu tetap berjaga. Ada percakapan yang dulu terasa akrab, tetapi sekarang terdengar datar, jauh, dan kosong, seolah bunyinya masih sama, tetapi rohnya sudah tidak ada. Kamu mungkin juga memperhatikan bahwa beberapa orang yang dulu mudah kamu percaya kini terasa
seperti berdiri di balik kaca. Kamu mendengar mereka, tetapi tidak lagi masuk sepenuhnya ke dalam kata-kata mereka. Kamu tersenyum, tetapi ada bagian di dalam dirimu yang tahu bahwa keintiman lama itu sudah tidak hidup lagi. Dan ada momen-momen kecil yang terus muncul tanpa diminta. Nama tertentu datang berulang kali. Angka tertentu menatapmu dari tempat yang tidak berkaitan satu sama lain. Lagu lama, mimpi yang terlalu jelas, rasa dingin di tengkuk pada jam yang sama, atau dorongan tiba-tiba untuk diam karena sesuatu di dalam dirimu sedang mendengar jauh lebih dalam daripada telingamu. Itulah sebabnya kamu merasa seperti sedang berada di antara dua dunia. Dunia yang lama masih tampak di luar, tetapi dunia yang baru sudah mulai mengetuk dari dalam. Dan jika kamu jujur, kamu tahu bahwa ketegangan ini bukan berasal dari khayalanmu. Ia berasal dari kesadaran yang sedang dibuka lapis demi lapis. Apa yang terjadi bukanlah kegagalanmu untuk bertahan. Apa yang terjadi adalah bahwa batinmu mulai menolak untuk terus hidup di tempat yang sama setelah kebenaran sudah terlihat. Itu sebabnya hal-hal yang dulu kamu terima tanpa pertanyaan sekarang terasa berat. Itu sebabnya hal-hal yang dulu kamu kejar dengan penuh harap sekarang tampak terlalu kecil. Karena ketika jiwa mulai bangun, ia tidak lagi mau berpura-pura bahwa yang palsu itu masih cukup. Ia tidak lagi mau menyebut yang rapuh sebagai aman. Ia tidak lagi mau menunduk hanya agar suasana tetap tenang. Dan justru disitulah kesakitanmu menjadi penunjuk arah. Tarik napas sebentar bersama aku. Biarkan ini turun ke tempat yang paling lama menunggu di dalam dirimu. Tidak semua getaran perlu segera dijelaskan. Beberapa hanya perlu diakui dulu. Jika setidaknya satu dari hal-hal itu baru saja menyentuhmu, jika ada bagian dari cerita ini yang membuat dadamu terasa lebih terbuka, ketik 888 di komentar. Bukan sebagai angka biasa, tetapi sebagai tanda bahwa kamu mengenali aliran yang sedang bergerak. 888 adalah bahasa dari kelimpahan yang sedang kembali menata dirinya. Ketik 888, lalu kembali kepadaku. Karena ada sesuatu yang lebih dalam daripada tanda-tanda itu. Dan di balik semua itu, ada pola tunggal yang selama ini bekerja tanpa kamu sadari. Di bawah semua tanda itu, ada satu kebiasaan batin yang terus mengikatmu pada pintu yang sama. Kamu terlalu lama menaruh kesetiaan di tempat yang sudah berhenti memberi kehidupan. Kamu terlalu lama mengira bahwa jika kamu cukup sabar, cukup lembut, cukup memahami, maka apapun yang retak akan pulih dengan sendirinya. Tetapi kebenarannya lebih tajam dari itu. Kamu tidak sedang gagal mencintai. Kamu sedang belajar bahwa cinta tanpa kebenaran akan membuatmu tetap tinggal di ambang pintu yang tidak pernah benar-benar dibuka. Kamu tidak sedang kurang baik. Kamu hanya terlalu lama berdiri di depan sesuatu yang tidak lagi sanggup menyambutmu. Inilah pola itu. Kamu terus menarik tali yang sudah tidak terikat pada apapun. Kamu terus memberi tenaga pada hubungan, harapan, atau janji yang pada dasarnya sudah kehilangan pusatnya. Kamu menyebutnya kesetiaan, padahal seringkali itu hanyalah kebiasaan untuk tidak melepaskan. Dan pola ini bukan hanya muncul dalam satu hubungan, ia muncul dalam banyak tempat. Ia membuatmu bertahan lebih lama dari yang sehat. Ia membuatmu memaklumi hal yang seharusnya tidak harus kamu kecilkan. Ia membuatmu menjelaskan luka kepada dirimu sendiri agar tidak perlu mengakui bahwa sesuatu memang telah selesai. Karena orang yang mengkhianatimu seringkali tidak pergi dengan ledakan. Mereka pergi dengan perlahan, dengan kabur, dengan setengah hadir, dengan cara-cara kecil yang membuatmu meragukan intuisi sendiri. Dan kamu, karena hatimu murni, mencoba memahami apa yang sebenarnya sudah mereka putuskan jauh sebelum berani mengatakannya.
Kamu tidak salah karena mempercayai. Kamu tidak salah karena berharap. Kamu tidak salah karena ingin melihat yang terbaik. Yang menyakitkan adalah bahwa kamu memakai ketulusanmu untuk menambal sesuatu yang sejak awal memang tidak lagi utuh. Dan ada harga yang diam-diam dibayar ketika seseorang terus tinggal di dalam pola ini. Tenagamu terkuras oleh pengulangan. Waktumu habis oleh penjelasan. Suaramu menjadi lebih kecil karena kamu terlalu sering harus menyesuaikan diri. Pada akhirnya, kamu bukan hanya kehilangan orang yang mengkhianatimu, kamu hampir kehilangan cara mempercayai dirimu sendiri. Tetapi dengarkan aku sekarang. Di balik pola ini ada akar yang jauh lebih tua, dan aku akan menyebutnya dengan satu gambaran yang tidak akan kubiarkan pecah di tengah jalan. Bayangkan sebuah penunjuk arah di jalan panjang yang dulunya terang, tetapi kini tertutup debu, hujan, dan tangan-tangan yang terus memutarnya ke arah orang lain. Jalan itu masih ada, rutenya masih ada, tetapi penunjuknya pernah dipaksa diam, dipaksa menoleh kemana bukan dirinya dituju. Begitulah yang terjadi pada batinmu. Ada masa ketika suaramu yang paling jernih tidak diberi ruang. Ada masa ketika kepekaanmu dianggap berlebihan, sehingga kamu belajar mengecilkan isyarat yang sebenarnya menyelamatkanmu. Ada masa ketika kamu harus menjadi tenang agar keadaan tetap aman, sehingga kamu terbiasa merendahkan kebenaranmu sendiri. Dan sejak itu, penunjuk arah itu bekerja dengan capek. Ia tetap menunjuk, tetapi ia terlalu sering diabaikan. Ia tetap memberitahu, tetapi kamu diajari untuk memeriksa semuanya kecuali dirimu sendiri. Maka ketika pengkhianatan datang, kamu tidak hanya merasakan kehilangan orang, kamu juga merasakan getaran lama dari saat-saat ketika dirimu sendiri tidak sepenuhnya dipercaya. Itu sebabnya sakit ini terasa lebih tua daripada peristiwa yang memicunya. Itu sebabnya kamu menangis bukan hanya karena apa yang terjadi kemarin, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam di dalammu akhirnya berkata, cukup, cukup menunggu, cukup mengalah. Cukup memutar arah demi orang yang bahkan tidak lagi berdiri di jalur yang sama. Penunjuk arah itu tidak rusak. Ia hanya terlalu lama dibungkam. Tetapi sekarang sesuatu sedang dibersihkan dari atasnya. Lapisan-lapisan itu mulai terlepas. Debunya mulai jatuh. Dan arah yang sempat ditutup perlahan mulai terlihat lagi. Karena ketika akar yang lama tidak lagi memegangmu dalam takut, apa yang semula terasa seperti kehilangan mulai tampak sebagai pemulihan. Yang semula tampak seperti ditinggalkan mulai terasa seperti dilepas dari tempat yang bukan milikmu. Yang semula tampak seperti kehancuran mulai terlihat sebagai kembalinya suara yang sempat dipadamkan. Jika gambar penunjuk arah itu baru saja menyentuh sesuatu yang sangat dalam di dalam dirimu, jika kamu merasakan bahwa ada sesuatu yang akhirnya kembali tersusun di dalam batinmu, ketik kata aku melihatnya di komentar. Biarkan pengenalan itu mengunci tempat di mana ia baru saja tiba. Ketik aku melihatnya, lalu kembali kepadaku. Karena setelah ini, kita masuk ke lapisan yang paling penting. Bukan tentang apa yang hilang, bukan tentang siapa yang pergi, tetapi tentang bagaimana kamu kembali. Sebab solusi dari semua ini bukanlah lebih keras berjuang, bukan pula lebih banyak membuktikan diri. Solusinya adalah pulang ke pusat yang sempat kamu tinggalkan demi menjaga hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kamu selamatkan sendirian. Kamu tidak perlu membangun harga dirimu dari puing-puing pengkhianatan. Kamu tidak perlu mengemis arti dari mereka yang sudah kehilangan kemampuan untuk memberikannya. Kamu tidak perlu menyusun hidupmu berdasarkan respons orang yang bahkan tidak sanggup menjaga kehadirannya sendiri. Yang kamu perlukan adalah menerima kembali tempatmu. Tempat yang tidak didapat karena kamu cukup baik, tetapi karena itu sejak awal memang milikmu. Tempat di mana kamu tidak harus terus mengecil agar orang lain tetap tampak besar. Tempat di mana hatimu tidak perlu berlutut di depan janji yang kosong.
Ada dua tindakan lembut yang bisa menjadi penanda pulangmu, bukan sebagai tugas, melainkan sebagai jangkar. Yang pertama, aku sebut meterai pagi. Saat kamu bangun, jangan langsung mengambil seluruh dunia ke dalam kepalamu. Duduklah sejenak, letakkan tanganmu di dada, dan katakan pelan bahwa hari ini kamu tidak akan memulai dengan ketakutan yang diwariskan semalam. Kamu memulai dengan kehadiranmu sendiri. Yang kedua, aku sebut audit keheningan. Sebelum kamu menjawab pesan, sebelum kamu menanggapi penjelasan, sebelum kamu membiarkan suara luar masuk terlalu cepat, tanyakan pada dirimu sendiri apakah ini memberi damai atau hanya mengulang luka. Pertanyaan itu sederhana, tetapi ia menolongmu membedakan antara yang mengundangmu pulang dan yang hanya ingin kamu tetap sibuk. Keduanya bukan teknik untuk memaksa hidup berubah. Keduanya adalah cara kecil untuk menaruh kembali tanganmu pada kemudi. Karena yang hilang darimu bukan kemampuan untuk merasa. Yang hilang adalah kebiasaan untuk percaya pada isyarat paling jujur di dalam dirimu. Dan sekarang kebiasaan itu sedang dipulihkan. Jangan buru-buru menyebut dirimu terlambat. Jangan buru-buru menyebut hatimu keras. Seringkali yang kamu sebut keras itu hanyalah bagian dari dirimu yang akhirnya belajar tidak membuka pintu kepada apapun yang datang tanpa kejujuran. Itu bukan dingin, itu perlindungan yang mulai dewasa. Dan pada saat kamu berhenti memaksa pintu yang tidak dibuka untukmu, kamu mulai melihat siapa yang memang tinggal, siapa yang hanya lewat, dan siapa yang diam-diam sudah lama menghilang, meski tubuhnya masih tampak di sana. Disitulah penyembuhanmu menjadi lebih jernih daripada kesedihanmu. Tarik napas lagi, biarkan ini menetap. Kamu tidak sedang kehilangan arah, kamu sedang dipanggil kembali ke arah yang benar. Jika sesuatu di dalam pesan ini meneguhkan apa yang sudah diketahui oleh rohmu, biarkan sukamu menjadi amen tanpa kata. Bukan sebagai ukuran, sebagai persetujuan bahwa apa yang disebut di sini memang tepat. Dan aku tahu, saat aku mengatakan ini, wajah seseorang mungkin muncul di benakmu, seseorang yang diam-diam lelah, seseorang yang terus mencari tetapi tak banyak bicara, seseorang yang memikul sesuatu sendirian sehingga orang lain tidak pernah menyadari betapa beratnya hidup yang ia jalani. Mungkin yang muncul adalah orang yang tampak kuat di luar, tetapi di dalamnya mudah runtuh saat malam datang. Mungkin yang muncul adalah orang yang terlalu sering mengalah, terlalu sering menunda luka, terlalu sering berkata tidak apa-apa, padahal sebenarnya sudah sangat terluka. Mungkin yang muncul adalah seseorang yang baru saja mengalami pengkhianatan lain, atau seseorang yang selama ini menjadi tempat semua orang bersandar, tetapi tidak punya tempat untuk bersandar kembali. Kalau ada satu wajah yang baru saja datang ke pikiranmu saat aku berbicara, kirimkan pesan ini kepadanya. Bukan sebagai rekomendasi, sebagai penyerahan. Sebagai cara kamu berkata, aku melihatmu, dan kamu tidak perlu menanggung ini sendirian malam ini. Sebab banyak hati sedang melewati pintu yang sama. Banyak jiwa sedang belajar bahwa pengkhianatan bukan akhir dari cerita, melainkan titik di mana kebenaran menjadi tidak bisa ditunda lagi. Dan ketika itu terjadi, yang tersisa bukan kehancuran, yang tersisa adalah pemurnian. Sebelum ini ditutup, ada satu deklarasi yang perlu kamu terima sebagai meterai atas seluruh perjalanan ini. Jangan ucapkan dengan terburu-buru, biarkan ia keluar seperti pengakuan yang akhirnya tidak lagi ditahan. Ketik kata aku adalah yang terpilih di komentar, bukan sebagai harapan, bukan sebagai angan, sebagai konfirmasi bahwa kamu menerima identitas yang selama ini sudah lebih dulu mengarah kepadamu daripada yang kamu sadari. Tuliskan perlahan, biarkan jarimu mengikuti apa yang rohmu sudah mengiyakan. Kamu dikukuhkan sekarang. Kamu sedang dikembalikan sekarang. Kamu tidak lagi hidup dari sisa-sisa pengkhianatan orang lain.
Kamu sedang dipindahkan ke tempat di mana kebenaranmu tidak perlu meminta izin untuk bersinar. Kamu diberkati dalam diam yang tidak kosong. Kamu diberkati dalam air mata yang tidak sia-sia. Kamu diberkati dalam penutupan pintu yang selama ini menyakitkan. Karena dari penutupan itu, kamu akhirnya melihat pintu lain yang selama ini menunggumu dengan tenang. Kamu tidak sendirian dalam yang sedang kamu dengar malam ini. Kamu tidak sendirian dalam yang sedang kamu lepaskan malam ini. Kamu tidak sendirian dalam yang sedang dibangunkan di dalam dirimu malam ini. Sekarang, di banyak tempat di dunia ada hati-hati lain yang juga sedang menerima pengenalan yang sama. Ada orang-orang yang diam-diam tahu bahwa sesuatu telah berubah. Ada jiwa-jiwa yang sedang menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa kembali menjadi kecil. Tidak lagi bisa tinggal di tempat yang mengurangi mereka, tidak lagi bisa memanggil yang mati sebagai hidup. Dan semua itu tidak perlu diumumkan dengan gaduh agar menjadi nyata. Justru karena ia bergerak dengan tenang, ia bertahan. Justru karena ia masuk ke tempat yang paling dalam, ia mengubah arah. Itu sudah dimeteraikan. Kamu tidak sedang menunggu pembalasan yang bising. Kamu sedang menyaksikan pengukuhan yang tenang, dan itu jauh lebih dalam daripada apapun yang bisa dipaksakan oleh emosi sesaat. Karena saat sesuatu runtuh tanpa membuatmu ikut hancur, itu berarti yang runtuh memang bukan milikmu lagi, dan yang tetap berdiri adalah bagian dirimu yang selama ini ditahan oleh rasa takut untuk melihat kebenaran sampai tuntas. Maka biarkan hatimu berhenti mengejar penjelasan yang sudah kehilangan napasnya. Biarkan pikiranmu berhenti mengulang adegan yang sama dengan harapan hasilnya akan berubah. Biarkan tubuhmu yang selama ini menjadi tempat semua ketegangan itu tinggal, mulai percaya bahwa ia tidak perlu lagi berjaga di depan pintu yang tidak akan dibuka oleh kejujuran. Apa yang kamu anggap sebagai penundaan seringkali adalah perlindungan yang tidak kamu kenali. Apa yang kamu sebut keheningan seringkali adalah penataan ulang yang berlangsung di tempat yang lebih dalam daripada kata-kata. Dan apa yang kamu kira sebagai penolakan seringkali adalah tangan yang lembut, tetapi tegas, yang menjauhkanmu dari sesuatu yang akan terus melukai jika dibiarkan tinggal lebih lama. Karena itulah kamu mulai merasakan perubahan yang aneh. Bukan semua hal menjadi mudah, tetapi semuanya menjadi lebih jelas. Bukan semua luka langsung hilang, tetapi setiap luka mulai menunjukkan bentuk aslinya. Dan saat sesuatu terlihat dengan jernih, ia kehilangan kuasa lamanya untuk membingungkanmu. Inilah saatnya kamu berhenti mengukur nilai dirimu dari siapa yang memilihmu dengan setengah hati. Kamu tidak pernah diciptakan untuk hidup sebagai pilihan cadangan bagi orang yang hatinya tidak utuh. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk menunggu di ambang pintu, sementara yang lain menikmati ruang yang seharusnya berisi hormat, kesetiaan, dan kebenaran. Ada martabat di dalam pelepasanmu. Ada kehormatan di dalam kepergianmu dari lingkaran yang menolak jujur. Ada kekuatan yang lahir ketika kamu tidak lagi menyebut kepahitan sebagai kesabaran. Dan kekuatan itu bukan suara keras. Ia justru tenang karena ia tidak perlu membuktikan dirinya kepada siapapun. Kamu mungkin masih merasakan getar lama ketika nama itu muncul. Kamu mungkin masih menoleh sesekali ketika memori itu mengetuk. Tetapi dengarkan aku, ketertarikan pada luka yang lama bukan berarti kamu kembali ke sana. Kadang itu hanya sisa kebiasaan dari hati yang pernah belajar bertahan dengan cara memeluk apa yang seharusnya sudah dilepaskan. Sekarang kebiasaan itu sedang diganti. Perlahan, dalam, nyata. Kamu sedang belajar bahwa tidak semua yang familiar layak dipertahankan dan tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Ada yang pergi karena memang sudah selesai dan ada yang selesai karena kamu akhirnya cukup sadar untuk tidak menahannya lagi. Orang yang mengkhianatimu mungkin baru sekarang mulai merasakan kejatuhannya.
bukan karena kamu mengutuk, bukan karena kamu membalas, melainkan karena kebenaran selalu punya cara untuk menemukan tempatnya sendiri. Apa yang dibangun di atas ketidakjujuran tidak bisa selamanya berdiri tanpa retak. Apa yang disembunyikan tidak bisa selamanya diam, dan apa yang menolak cahaya pada akhirnya akan terbaca oleh cahaya itu sendiri. Jadi jangan habiskan hidupmu menunggu mereka mengakui sesuatu yang mungkin hanya akan mereka sentuh ketika sudah terlambat. Fokuskan napasmu pada pemulihan yang sedang terjadi di dalam dirimu, sebab kemerdekaanmu tidak lahir dari pengakuan mereka. Kemerdekaanmu lahir dari kesediaanmu untuk tidak lagi menyerahkan pusat hatimu kepada orang yang sudah membuktikan bahwa ia tidak sanggup menjaganya. Di titik ini, kamu mulai melihat bahwa yang paling mahal bukanlah kehilangan mereka, tetapi kehilangan dirimu sendiri jika kamu terus memohon pada pintu yang terkunci. Itulah sebabnya hatimu dipanggil pulang sekarang, bukan untuk melupakan, bukan untuk memaksa memaafkan sebelum waktu batinmu siap, melainkan untuk menempatkan kebenaran di atas kebiasaan. Dan kebenaran itu sederhana meski berat. Kamu layak dicintai tanpa permainan, tanpa bayangan, tanpa rahasia yang ditaruh di bawah meja. Kamu layak diperlakukan dengan terang. Kamu layak didengar tanpa harus mengecilkan suara batinmu. Kamu layak hidup tanpa terus menerjemahkan luka menjadi pengertian palsu demi menjaga orang lain tetap nyaman. Jika kamu merasa selama ini kamu terlalu banyak mengalah, malam ini kamu tidak harus mengubah seluruh hidupmu sekaligus. Cukup hentikan satu kebiasaan yang membuatmu kembali tenggelam. Cukup tarik satu langkah kecil menjauh dari pola yang mengurasmu. Cukup beri ruang bagi keheningan agar ia berbicara lebih jujur daripada kepanikan. Karena keheningan yang sehat tidak memerintahmu untuk menunggu tanpa batas. Ia menuntunmu untuk melihat lebih dalam. Ia menolongmu membedakan antara kesetiaan dan ketakutan. Ia menolongmu memisahkan kasih dari kebiasaan menahan diri di tempat yang sudah tidak lagi aman. Dan ketika kamu mulai hidup dari tempat yang lebih jernih, kamu akan menyadari bahwa yang berubah bukan hanya perasaanmu. Cara kamu berjalan pun berubah, cara kamu menjawab pun berubah, cara kamu memandang masa depan pun berubah. Kamu tidak lagi datang ke hari-hari baru dengan luka yang sama sebagai kompas utama. Ada ketegasan yang lembut sedang bertumbuh di dalammu. Ia tidak memaksa, tetapi ia tidak goyah. Ia tidak berteriak, tetapi ia juga tidak tawar-menawar dengan kebohongan. Ia hanya berdiri di tempatnya dan berkata bahwa cukup sudah cukup. Maka kalau malam ini kamu masih menangis, jangan anggap itu sebagai kelemahan. Air matamu bukan tanda bahwa kamu kalah. Air matamu adalah tanda bahwa batinmu berhenti berbohong kepada dirinya sendiri. Dan kejujuran, meski pedih, selalu menjadi pintu pertama menuju damai yang sesungguhnya. Kamu sedang dipersiapkan untuk hidup dengan lebih ringan, bukan lebih kosong. Untuk mencintai dengan lebih bersih, bukan lebih takut. Untuk menerima dengan lebih bijak, bukan lebih lapar. Dan semua itu dimulai saat kamu berhenti memanggil pengkhianatan sebagai rumah. Kamu tidak harus tahu seluruh peta sekarang. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu sudah keluar dari ruang yang terlalu sempit untuk jiwa yang sedang tumbuh. Kamu sudah bergerak dari tempat yang memadamkanmu menuju tempat yang mengenali cahaya yang kamu bawa sejak awal. Jangan kecilkan apa yang sedang terjadi hanya karena ia bergerak dalam diam. Hal-hal paling dalam jarang datang dengan suara gaduh. Mereka datang sebagai pengakuan yang tenang, sebagai keberanian yang tidak mencari tepuk tangan, sebagai pintu yang akhirnya terbuka dari sisi dalam. Dan di sisi dalam itu, kamu sudah mulai berdiri. Kamu belum selesai merapikan semuanya, tetapi kamu sudah tidak lagi tersesat seperti dulu.
Kamu sudah mulai mengingat bahwa hati yang pernah dilukai tetap bisa menjadi tempat yang suci ketika ia berhenti memohon pada kebohongan. Biarkan pesan ini tinggal sebentar lebih lama di dalam dadamu. Biarkan ia menempati ruang yang biasanya ditempati oleh pertanyaan. Biarkan ia menenangkan bagian dari dirimu yang selama ini mengira bahwa terlambat berarti kalah. Tidak, terkadang terlambat justru berarti kamu akhirnya selamat. Dan keselamatan itu punya wajah yang tenang, wajah yang tidak panik, wajah yang tidak lagi mengejar orang yang pergi, wajah yang mulai mengerti bahwa kebenaran tidak menutup jalan, kebenaran membersihkan jalan. Karena itulah kamu sekarang bisa bernapas sedikit lebih dalam. Bukan karena semuanya selesai, tetapi karena kamu tahu kamu tidak lagi sendirian di dalam proses ini. Ada tangan yang tidak terlihat sedang menata kembali apa yang sempat tercerai. Ada hikmat yang lebih besar dari kecewa sedang bekerja dengan sabar di balik semua yang belum kamu pahami. Dan ketika kamu sadar akan itu, kamu mulai berdiri dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai korban yang menunggu dipilih, melainkan sebagai jiwa yang sudah dipanggil kembali ke tempat asalnya. Bukan sebagai sisa dari sesuatu yang gagal, melainkan sebagai bukti bahwa yang sejati tidak bisa dihancurkan oleh pengkhianatan. Jadi malam ini, jangan mengejar bayangan yang menjauh. Jangan melawan musim yang sudah berganti. Jangan menyalahkan dirimu karena akhirnya melihat apa yang memang selama ini tersembunyi. Penglihatan itu datang untuk membebaskanmu, bukan mempermalukanmu. Kamu telah mendengar cukup untuk tahu bahwa yang hilang bukan dirimu. Yang hilang adalah kesediaanmu untuk terus tinggal di dalam kebingungan. Dan saat kesediaan itu hilang, pintu kejelasan mulai terbuka. Kamu akan tidur dengan jiwa yang sedikit lebih tenang. Kamu akan bangun dengan pandangan yang sedikit lebih jernih. Kamu akan melangkah dengan keyakinan yang tidak kasar, tetapi kokoh. Dan dari sana, hidup mulai mengembalikan apa yang sempat dikaburkan. Kamu diberkati dalam pelepasan yang tak lagi bisa ditunda. Kamu diberkati dalam mata yang akhirnya melihat. Kamu diberkati dalam hati yang memilih kejujuran daripada peran yang melelahkan. Kamu diberkati dalam keberanian untuk tidak... Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.